Pada episode hari ini, ketegangan semakin memanas sejak kedatangan Big Ipah yang baru saja kembali dari kampung. Sebagai pembantu lama di rumah keluarga Kenzo, kehadiran Big Ipah biasanya membawa suasana hangat. Namun kali ini langkah kembalinya langsung disambut dengan wajah penuh tekanan dari Rianti. Rianti tidak membuang waktu sedikit pun. Begitu Big Ipah masuk halaman rumah, ia langsung dicegat dan ditarik ke samping. Dengan suara yang dalam namun penuh paksaan, Rianti meminta Big Ipah untuk berbohong jika Kenzo menanyakan sesuatu tentang Mutiara. Rianti menginginkan agar Big Ipah mengaku seolah-olah Mutiara memang sering bercerita padanya soal orang tua kandungnya. Padahal kenyataannya Mutiara sama sekali tidak pernah membuka kisah hidupnya kepada Big Ipah. Permintaan Rianti ini jelas tidak tulus, melainkan sebuah strategi licik untuk melindungi Sandra. Rianti sadar betul bahwa Sandra mengetahui asal-usul Mutiara yang sebenarnya, dan jika kebenaran itu sampai bocor, posisinya bisa terancam. Ia ingin agar segala percakapan yang mengarah ke identitas asli Mutiara seolah-olah bisa diputar balik dan Big Ipah dijadikan alat untuk memperkuat kebohongan itu. Sementara itu, Sandra yang sedang dalam posisi sulit mulai memainkan kartunya sendiri. Untuk menutupi keterlibatannya dalam mengetahui asal-usul Mutiara, Sandra memutar balik fakta dan menyebarkan fitnah. Ia menyalahkan Kayla, seolah-olah Kayla adalah dalang yang bekerja sama dengan Bejo pria yang selama ini berpura-pura menjadi ayah kandung Mutiara. Menurut Sandra, informasi tentang asal-usul Mutiara didapatkan Kayla dari Big Ipah. Fitnah ini tentu berbahaya karena otomatis menjerumuskan Kayla semakin jauh. Reputasinya yang sudah jatuh akibat dipecat oleh Kenzo kini makin hancur dengan tuduhan baru. Padahal Kayla sama sekali tidak tahu menahu soal rahasia besar tersebut. Sandra dengan cerdik menggunakan Bejo sebagai kambing hitam sehingga seakan-akan Kayla yang bersekongkol dengannya. Di sisi lain, Big Ipah terjebak dalam dilema. Ia hanya seorang pembantu yang tidak punya kekuatan apa-apa. Hatinya sebenarnya berat untuk berbohong, apalagi pada Kenzo yang sudah seperti anaknya sendiri. Namun tekanan dari Rianti membuatnya gamang. Jika ia menolak, bisa saja ia diusir dari rumah besar itu dan kehilangan mata pencaharian. Tetapi jika ia menuruti, berarti ia turut berperan dalam jaringan kebohongan yang semakin rumit. Rianti semakin mengencangkan cengkeramannya. Baginya, mempertahankan Sandra sama dengan mempertahankan pengaruh dan rencananya sendiri. Sedikit saja kebenaran soal asal-usul Mutiara terbuka, maka bukan hanya Sandra yang jatuh, tetapi juga ambisinya akan hancur. Episode ini pun menjadi titik awal dari konflik baru, sebuah permainan fitnah dan kebohongan yang melibatkan tiga pihak, Rianti yang licik, Sandra yang penuh tipu daya, dan Big Ipah yang terjebak di tengah pusaran besar. Dan semua ini kembali mengarah pada satu sosok, Mutiara, gadis polos yang tanpa sadar selalu menjadi pusat permainan orang-orang di sekitarnya. Setelah mendengar fitnah yang dilemparkan Sandra dan Rianti, Kenzo mulai meyakini bahwa Kayla terlibat dalam permainan kotor bersama Bejo, pria yang berpura-pura sebagai ayah kandung Mutiara. Keyakinan itu membuat Kenzo semakin muak dan membenci Kayla. Baginya, pengkhianatan Kayla kali ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Kenzo merasa Kayla tidak hanya merusak kepercayaan pribadi, tetapi juga berani menyentuh kehidupan Mutiara yang selama ini dilindunginya. Ia meyakini bahwa jika Kayla benar-benar menjadi dalang, maka semua masalah yang menimpa Mutiara berasal dari perbuatan licik Kayla.
Pandangan itu semakin mengeras karena fitnah yang ditaburkan Sandra terdengar begitu meyakinkan. Apalagi Rianti ikut menegaskan kebohongan tersebut dengan mengatur peran Big Ipah. Kini, di mata Kenzo, Kayla bukan lagi sekadar mantan asisten yang menyebalkan. Ia dianggap musuh besar yang bisa membahayakan kehidupan Mutiara. Kebenciannya membuat Kenzo seolah menutup mata dari fakta sebenarnya. Semua kecurigaan langsung diarahkan pada Kayla tanpa mencoba menggali lebih dalam. Sementara itu, Kayla sendiri justru terjebak dalam posisi paling sulit. Ia tahu benar dirinya tidak bersalah, tetapi tidak punya bukti untuk membersihkan nama. Fitnah yang dilemparkan Sandra dan Rianti begitu kuat, apalagi didukung oleh kesaksian palsu Big Ipah jika nantinya Kenzo bertanya. Semua orang tampak percaya bahwa Kayla adalah sumber masalah. Keadaan ini membuat hubungan Kenzo dan Kayla benar-benar memburuk. Bagi Kenzo, Kayla hanyalah penghalang yang harus disingkirkan, sementara Kayla semakin terpojok tanpa bisa melawan. Namun di balik itu semua ada tanda-tanda kecil bahwa kebenaran suatu hari akan terbongkar. Karena semakin sering Rianti dan Sandra memanipulasi cerita, semakin besar pula risiko kebohongan itu saling bertabrakan dan terbuka di depan Kenzo. Lulusan SMA, hingga kekhawatiran bahwa Kenzo akan kehilangan citra sebagai penerus perusahaan besar jika dibantu oleh gadis sederhana. Namun, Pak Aditya tetap bergeming. Baginya, integritas dan kejujuran jauh lebih penting daripada sekadar ijazah atau gelar. Ia bahkan memperingatkan Rianti secara halus bahwa membantah keputusannya hanya akan memperbesar masalah rumah tangga mereka. Rianti yang biasanya lantang dan penuh kendali untuk pertama kalinya merasa benar-benar terpojok. Ia tahu betul betapa kerasnya karakter suaminya. Jika Pak Aditya sudah berkata iya, maka tidak ada yang bisa mengubahnya. Bahkan Rianti sendiri yang selama ini berambisi mengatur segalanya harus menundukkan kepala. Meski hatinya dipenuhi amarah dan iri, ia tidak punya pilihan selain berpura-pura menerima keputusan itu. Karena menentang lebih jauh bisa membuat rumah tangganya sendiri goyah.